Kejutan besar, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menukangi Garuda, membuat keputusan berani dan mengejutkan. Jelang laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dia mencoret 5 nama besar dari skuad utama. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah ini langkah nekat atau strategi jenius? Simak terus videonya sampai habis karena kita akan kupas tuntas semua yang terjadi di balik keputusan besar ini. Wow! Asisten pelatih timnas Alex Pastoor akhirnya buka suara soal peluang realistis Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah peluang itu benar-benar ada? Seberapa besar kans Garuda menembus panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya? Simak sampai habis karena narasi ini bukan sekadar cerita tapi juga gambaran strategi, semangat, dan realita di lapangan. Tom Haye, gelandang elegan yang kini membela Persib Bandung ini ternyata sudah menargetkan satu hal besar sejak pertama kali mengenakan seragam merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah itu ambisi gila, terlalu optimis, atau justru realistis karena sekarang kesempatan itu tinggal selangkah lagi? Admin akan kupas tuntas bagaimana Tom Haye memandang peluang Indonesia, apa yang jadi motivasinya, dan seberapa besar peran yang ia mainkan di babak krusial kali ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kejutan besar, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menukangi Garuda, membuat keputusan berani dan mengejutkan. Jelang laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dia mencoret 5 nama besar dari skuad utama. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah ini langkah nekat atau strategi jenius? Simak terus videonya sampai habis karena kita akan kupas tuntas semua yang terjadi di balik keputusan besar ini. Nama-nama yang dicoret oleh Patrick Kluivert langsung membuat publik geger. Mereka adalah Jordi Amat, bek tangguh naturalisasi yang selama ini jadi tembok pertahanan Garuda. Mark Klok, gelandang pekerja keras yang selalu tampil konsisten. Stefano Lillipali, pemain kreatif penuh pengalaman, langganan starting 11. Dan yang agak unik, Ramadan Sananta bahkan disebut 2 kali, menandakan adanya sorotan besar terhadap keputusan mencoretnya. Sananta, seperti kita tahu, adalah striker muda penuh potensi. Ia bahkan sudah mencetak beberapa gol penting untuk timnas. Maka tidak heran publik bingung kenapa pemain seperti dia malah dicoret. Namun Kluivert tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers yang berlangsung emosional, ia menyampaikan, ini keputusan berat. Sangat emosional. Tapi saya harus jujur terhadap rencana saya untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Kluivert menyebut pencoretan ini bukan karena kualitas individu para pemain. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa keputusan ini murni soal strategi, taktik, dan komposisi tim. Dia ingin menghadirkan skuad yang lebih segar, lebih cepat, dan siap menjalankan taktik baru yang sudah ia siapkan sejak awal melatih timnas. Saya menghormati mereka semua, tapi saya harus fokus pada tim yang bisa lolos ke Piala Dunia. Sumber internal menyebut bahwa evaluasi ini dilakukan selama pemusatan latihan 2 pekan terakhir di Bali. Kluivert dan tim pelatih benar-benar menilai performa, intensitas latihan, dan kesiapan taktis setiap pemain. Dan hasilnya, 5 pemain senior harus mengalah demi masuknya darah muda yang lebih sesuai dengan visi permainan cepat dan dinamis ala Kluivert. Lalu siapa yang menggantikan posisi pemain-pemain senior ini? Beberapa nama muda mulai mencuat. 2 nama yang paling banyak disebut adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda, dengan kemampuan dribble dan visi luar biasa. Arkan Fikri, pemain energik yang mulai menunjukkan ketajamannya dalam beberapa laga uji coba. Banyak pihak menduga inilah bentuk nyata dari regenerasi besar-besaran yang dirancang Kluivert.
Ia ingin menjadikan timnas Indonesia sebagai tim masa depan, bukan hanya tim penghibur di Asia Tenggara. Keputusan ini tentu saja mengundang reaksi, baik dari internal federasi maupun dari masyarakat luas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat suara, "Saya tidak memiliki wewenang dalam menentukan siapa yang bermain untuk timnas. Itu sepenuhnya hak pelatih." Erick juga menambahkan bahwa jika Kluivert yakin ini adalah komposisi terbaik, maka federasi akan mendukung 100%. Tidak peduli apakah ini keputusan populer atau tidak. Sementara itu, media sosial langsung meledak. Di Twitter, Instagram, dan forum-forum sepak bola, komentar para fans terbagi dua. Ada yang marah, kecewa, dan menyayangkan keputusan mencoret nama-nama besar. Tapi tidak sedikit juga yang mendukung keberanian Kluivert karena menurut mereka inilah saatnya memberi tempat bagi generasi baru. Analis sepak bola nasional, Bung Harpa, memberikan pandangan menarik dalam sebuah acara televisi, ini langkah berani. Bahkan mungkin nekat. Tapi justru itu yang dibutuhkan timnas. Pelatih asing seperti Kluivert tidak datang untuk menyenangkan fans, tapi untuk membuat sejarah. Menurut Bung Harpa, justru karena keputusan ini tidak populer, maka peluang untuk berhasil lebih besar. Karena yang dicari Kluivert bukan nama besar, tapi performa dan kompatibilitas taktik. Lalu, bagaimana nasib timnas ke depannya? Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak 5 hari setelahnya. Dua laga yang sangat berat, tapi juga sangat menentukan. Jika Garuda berhasil mencuri poin dalam dua laga ini, maka peluang lolos ke Piala Dunia akan terbuka lebar untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini. Dan Patrick Kluivert sadar betul akan hal itu. Tidak ada jaminan dalam sepak bola, tapi saya percaya pada tim saya. Mereka muda, mereka lapar, dan kadang rasa lapar itulah yang membawa kemenangan. Inilah momen yang akan kita ingat entah sebagai langkah gila yang gagal atau sebagai awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert telah menunjukkan bahwa ia berani mengambil risiko demi hasil yang lebih besar. Sekarang, tinggal kita dukung para pemain muda yang akan membawa bendera merah putih di medan laga. Kalau kamu sendiri setuju nggak dengan keputusan mencoret 5 pemain ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari timnas dan dunia sepak bola lainnya. Wow! Asisten pelatih timnas Alex Pastoor akhirnya buka suara soal peluang realistis Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah peluang itu benar-benar ada? Seberapa besar kans Garuda menembus panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya? Simak sampai habis karena narasi ini bukan sekadar cerita tapi juga gambaran strategi, semangat, dan realita di lapangan. Sebelum kita masuk ke pernyataan Alex Pastoor, mari kita lihat dulu situasi di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Sistemnya sangat ketat, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Posisi runner-up masih harus berjuang melalui fase play-off melawan tim dari grup lain. Jadi bisa dibilang tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap laga adalah final. Setiap poin sangat krusial. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak pada 12 Oktober 2025. Dua laga ini akan menjadi penentu apakah Garuda hanya menjadi penggembira atau justru penantang serius yang membuat kejutan. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi, Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara. Pelatih berpengalaman asal Belanda ini menyebut peluang Indonesia masih terbuka, meskipun kita akan menghadapi dua tim dengan peringkat FIFA 2 kali lipat lebih tinggi. Namun menurutnya, bukan ranking FIFA yang menentukan hasil di lapangan. Yang menentukan adalah organisasi tim, taktik, dan mentalitas saat bertanding. Realistis. Negara-negara yang kami lawan peringkatnya 2 kali lebih tinggi.
Namun di saat yang sama, Indonesia pernah menang dan seri melawan Arab Saudi, ujar Pastoor. Ia merujuk pada laga sebelumnya di babak kualifikasi ketiga, di mana Indonesia bermain imbang di kandang Arab Saudi dan berhasil menang di Jakarta. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa ketika strategi dijalankan dengan rapi dan pemain tampil disiplin, timnas Indonesia bisa mengalahkan siapapun. Hal itu lolos ke Piala Dunia mungkin asalkan Anda bermain sangat terorganisir, tambah Pastoor. Pastoor juga menceritakan pengalamannya bekerja sebagai bagian dari tim pelatih timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Menurutnya, bekerja dengan staf seperti Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Kluivert sendiri adalah pengalaman fantastis, baik dari sisi profesional maupun pribadi. Fantastis dalam segala hal. Ini tantangan yang luar biasa dari perspektif olahraga. Kami memiliki staf yang solid dengan banyak potensi, ujarnya. Alex Pastoor bukan nama sembarangan. Sebelum datang ke Indonesia, dia sudah pernah menangani klub-klub Belanda seperti Excelsior, NEC Nijmegen, hingga Sparta Rotterdam. Kini ia memilih untuk mengambil tantangan baru di Asia Tenggara dan sejauh ini ia merasa tidak menyesal. Satu hal menarik yang juga diungkap Pastoor adalah pengalaman budaya yang benar-benar baru. Saya memasuki budaya yang sama sekali berbeda. Negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan tidak akan saya kunjungi jika bukan karena pekerjaan ini, katanya. Dia menyebut bahwa melatih di Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang belajar memahami kultur, cara berpikir pemain lokal, dan suasana yang sama sekali berbeda dari Eropa. Adaptasi ini bukan tanpa tantangan, tapi Pastoor melihatnya sebagai proses penting untuk tumbuh sebagai pelatih dan sebagai manusia. Sekarang pertanyaannya, apa syarat agar timnas Indonesia bisa benar-benar mewujudkan mimpi ke Piala Dunia? Menurut pernyataan Alex Pastoor dan penilaian berbagai analis, ada 3 hal utama: disiplin taktik tinggi. Timnas harus bermain dengan struktur yang rapi. Tidak bisa asal menyerang, tapi juga tidak boleh parkir bus terlalu dalam. Transisi harus cepat dan kompak, konsistensi fisik dan fokus. Lawan seperti Irak dan Arab Saudi bermain dalam tempo tinggi dan taktis. Pemain Indonesia harus siap selama 90 menit penuh, bahkan lebih. Keberanian untuk bermain dengan identitas sendiri. Jangan bermain terlalu defensif. Gunakan kekuatan kita, kecepatan, semangat, dan kreativitas anak-anak muda. Di luar taktik dan strategi, ada satu faktor penting lainnya, dukungan dari kita semua. Alex Pastoor bahkan menyebut dia terkesan dengan fanatisme supporter Indonesia. Baginya, atmosfer yang diciptakan supporter Garuda lebih dahsyat dari banyak stadion di Eropa. Kalau kita ingin timnas lolos ke Piala Dunia, maka kita harus jadi energi ke-12 yang mendorong mereka bangkit saat lelah, saat tertinggal, atau saat ragu. Karena terkadang suara dari tribun bisa mengubah hasil di lapangan. Jadi apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Alex Pastoor bilang, mungkin. Tapi dengan catatan tim harus bermain terorganisir, fokus panjang pertandingan, dan siap menghadapi tantangan dengan semangat Garuda yang tak kenal takut. Bukan tugas mudah, tapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi ujian utama. Dan jika kita berhasil melewati itu, sejarah akan tercipta. Bagaimana menurut kamu? Apakah peluang kita realistis? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia dan kualifikasi Piala Dunia. Tom Haye, gelandang elegan yang kini membela Persib Bandung ini ternyata sudah menargetkan satu hal besar sejak pertama kali mengenakan seragam merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah itu ambisi gila? Terlalu optimis? Atau justru realistis karena sekarang kesempatan itu tinggal selangkah lagi?
Admin akan kupas tuntas bagaimana Tom Haye memandang peluang Indonesia, apa yang jadi motivasinya, dan seberapa besar peran yang ia mainkan di babak krusial kali ini. Sebelum kita bahas soal Piala Dunia, mari kita kenalan sedikit dengan Tom Haye. Pemain kelahiran Belanda ini mulai dikenal publik Indonesia sejak proses naturalisasi yang membawanya ke skuad Garuda. Dengan postur yang ideal, kontrol bola yang tenang, dan visi bermain khas Eropa, Haye dengan cepat jadi jenderal lini tengah timnas. Ia bukan tipe pemain yang banyak gaya, tapi justru tenang dan efisien dalam mengatur tempo permainan. Dan kini di usia 28 tahun, Tom Haye berada di puncak karirnya baik secara fisik, pengalaman, maupun mentalitas. Timnas Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan pencapaian biasa. Ini adalah tahap paling jauh yang pernah dicapai Garuda dalam sejarah modern. Dan perjuangan belum selesai. Di grup B putaran keempat ini, kita akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. Aturannya jelas, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Runner-up harus lewat babak play-off antar zona. Jadi setiap laga berarti hidup dan mati. Dan Tom Haye tahu itu. Dia tahu ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen sejarah. Dalam wawancara terbaru, Tom Haye mengungkapkan bahwa target bermain di Piala Dunia sudah ada sejak awal debutnya bersama timnas. Saya pikir sejak saya bergabung, sejak pertandingan pertama saya di Vietnam, bahkan sebelum itu selalu ada satu tujuan, semua orang bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Kalimat itu bukan basa-basi. Dari awal, Haye melihat bahwa timnas bukan hanya tempat untuk bermain tapi wadah untuk mewujudkan mimpi besar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya hanya melihat ini sebagai satu langkah lebih dekat ke tujuan tersebut. Dan sekarang langkah itu tinggal selangkah lagi. Tentu saja jalan menuju Piala Dunia tidak mudah. Laga berikutnya adalah menghadapi Arab Saudi di kandang mereka dan dilanjutkan dengan Irak. Tom Haye menyebut ini sebagai pekan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dia tahu bermain di Arab Saudi bukan perkara gampang. Tapi Haye punya alasan kuat untuk tetap optimis. Apa alasannya? Dukungan fans. Ya, menurut Haye, salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia bukan hanya taktik atau strategi, tapi supporter yang tak pernah lelah memberi semangat. Kalau Anda lihat dukungan supporter sebelumnya saat laga tandang melawan Arab Saudi, itu hampir seperti 1+1 sama dengan 2, kata Haye. Dia melanjutkan bahwa saat pertama kali bermain di Arab Saudi, suasana stadion penuh dengan warna merah putih. Sudah banyak sekali dukungan dari orang Indonesia. Ini membuat kami merasa tidak sedang tandang. Itulah kenapa Haye yakin dalam laga penting nanti, para pemain tidak akan merasa sendirian. Supporter Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri akan jadi kekuatan ke-12 yang mendorong mereka untuk bertarung habis-habisan. Haye juga menyoroti hal penting lainnya, kesatuan visi dalam tim. Menurutnya seluruh pemain, pelatih, dan staf punya tujuan yang sama, lolos ke Piala Dunia. Semua pihak punya satu visi. Sejak saya datang ke sini, saya sudah melihat semangat yang sama dari semua orang. Dan itu yang membuatnya yakin. Indonesia bukan hanya tim dengan talenta tapi juga tim yang bersatu. Saat ini peluang Indonesia lolos bukan lagi angan-angan. Dengan 2 kemenangan atas Arab Saudi dan Irak, Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bayangkan tim yang dulu hanya dipandang sebelah mata di Asia, kini tinggal 1 langkah dari panggung terbesar sepak bola dunia. Dan Tom Haye salah satu otak permainan timnas, siap melakukan apapun untuk menggapai impian itu. Semua pemain akan berjuang keras. Saya percaya pada tim ini. Kami akan bertarung habis-habisan di lapangan. Kita sedang hidup di masa emas timnas Indonesia. Dulu kita hanya bermimpi. Sekarang mimpi itu ada di depan mata. Tom Haye dan rekan-rekannya siap memberikan segalanya. Dan sekarang giliran kita untuk mendukung mereka dengan semangat, doa, dan suara kita. Apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tom Haye bilang, ini tinggal 1 langkah. Sekarang, mari kita bantu mereka melangkah ke sana.
Kalau kamu percaya Indonesia bisa bikin sejarah, jangan lupa like video ini, tulis dukunganmu di komentar, dan share ke teman-temanmu. Gawat, timnas Indonesia sedang dibayangi krisis penjaga gawang. Di saat kita bersiap langkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, justru dua kiper utama kita Emil Audero dan Maarten Paes belum bisa dipastikan akan tampil. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa serius cedera mereka? Dan siapa yang bisa diandalkan kalau keduanya absen? Yuk kita bahas tuntas. Tapi jangan lupa ini serius. Sejak Indonesia mulai merapat ke kancah sepak bola internasional secara lebih agresif, nama-nama pemain naturalisasi mulai jadi sorotan. Salah dua yang paling penting adalah Maarten Paes, jebolan FC Utrecht dan kini main di MLS bersama FC Dallas Emil Audero, kiper yang sempat berseragam Juventus dan kini di Cremonese, Italia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Maarten Paes tampil luar biasa. 8 kali ia menjaga gawang Garuda dan menunjukkan kualitas kelas dunia, tenang, refleks bagus, dan pintar membaca arah bola. Sementara itu, Emil Audero juga mulai dapat menit bermain di 2 laga terakhir ronde ketiga. Dan penampilannya sangat solid, bikin publik mulai yakin bahwa duet Audero Paes bisa jadi jaminan di bawah Mistar untuk tahun-tahun ke depan. Tapi sayangnya situasi berubah cepat. Tanggal 28 September 2025, kabar buruk datang dari Italia. Emil Audero mengalami cedera otot saat pemanasan sebelum laga Cremonese melawan Como di Liga Italia. Padahal namanya sudah masuk starting 11. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Audero mengalami kram otot saat pemanasan. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, tidak mau ambil risiko Audero langsung dicoret dari starting lineup. Ini jelas bikin khawatir. Pertama, karena belum ada info resmi soal seberapa parah cederanya. Kedua, karena pertandingan timnas Indonesia di ronde keempat hanya tinggal kurang dari 2 minggu lagi. Artinya, waktu pemulihan sangat mepet. Dan belum tentu Emil bisa pulih 100% saat Garuda menghadapi 2 lawan berat di grup B, Arab Saudi dan Irak. Lalu bagaimana dengan Maarten Paes? Sayangnya kabar dari Amerika Serikat juga belum terlalu menggembirakan. Maarten Paes sebenarnya sudah cedera hamstring sejak Juli 2025. Ia absen di beberapa laga penting FC Dallas dan juga tak bisa tampil di FIFA Matchday September bersama Indonesia. FC Dallas sempat umumkan bahwa Paes sudah kembali bergabung dengan skuad utama, dan publik mulai lega. Tapi saat laga FC Dallas melawan Portland Timbers, Paes tidak masuk daftar pemain. Artinya, meskipun dia sudah ikut latihan, kondisinya belum fit sepenuhnya. Ini jadi pertanyaan besar kalau Emil belum siap dan Maarten juga belum bisa tampil, siapa yang akan mengawal gawang Indonesia di laga super penting nanti? Inilah yang bikin kondisi timnas Indonesia saat ini jadi cukup genting. Karena gini, kiper bukan posisi sembarangan. Sekali salah, langsung gol. Sekali panik, bisa jadi petaka. Dan jika dua kiper utama kita Audero dan Paes benar-benar tidak bisa tampil di ronde keempat nanti, maka Indonesia terpaksa harus menggantungkan harapan pada kiper dari kompetisi lokal. Satu nama yang kemungkinan besar jadi opsi utama adalah Hernando Ari, kiper muda andalan Persebaya Surabaya yang performanya cukup stabil di Liga 1. Selain Hernando, siapa lagi? Beberapa nama yang bisa jadi pelapis atau alternatif di skuad saat ini. Syahrul Trisna Persikabo berpengalaman, pernah tampil di timnas senior. Aditya Arya Bali United performa cukup konsisten musim ini. Muhammad Riyandi Barito Putra masih muda, tapi punya potensi dan pengalaman level internasional. Tapi tentu kualitas mereka belum bisa disandingkan langsung dengan Audero atau Paes. Tantangannya bukan cuma teknis, tapi juga mental bertanding di level internasional, apalagi menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak.
Situasi ini seharusnya sudah jadi perhatian serius PSSI dan pelatih kepala timnas. Beberapa langkah yang bisa dan mungkin sudah dilakukan: pantau perkembangan kondisi Audero Paes secara ketat. Siapkan pelapis dengan latihan intensif. Berikan jam terbang tambahan untuk kiper cadangan di laga uji coba sisa. Kita tentu berharap yang terbaik, tapi juga harus siapkan skenario terburuk. Dalam sepak bola, krisis bisa datang kapan saja. Tapi justru dari momen sulit seperti ini, karakter sejati sebuah tim terbentuk. Jika Emil Audero dan Maarten Paes benar-benar absen, bukan berarti kita langsung kalah sebelum bertanding. Mungkin inilah saatnya kiper-kiper lokal unjuk gigi. Mungkin ini saatnya Hernando Ari jadi pahlawan baru di bawah Mistar Garuda. Yang jelas kita harus tetap optimis, realistis, dan support penuh siapapun yang dipercaya tampil. Karena ini bukan soal siapa yang jaga gawang, tapi bagaimana kita menjaga mimpi Indonesia ke Piala Dunia tetap hidup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kalau kalian suka konten seperti ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar siapa kiper yang paling pantas jaga gawang timnas kalau Audero dan Paes absen. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari calon lawan kita, Timnas Irak. Di saat Timnas Indonesia semakin solid dan percaya diri di bawah asuhan Patrick Kluivert, justru Timnas Irak dilanda masalah internal yang cukup serius. Dari penurunan performa pemain hingga kesulitan pelatih memilih skuad inti. Dan menurut pengamat sepak bola Irak, mereka bisa gagal lolos ke Piala Dunia gara-gara kesalahan mereka sendiri. Wah, kok bisa ya? Yuk kita bahas tuntas situasi pelik yang sedang melanda singa Mesopotamia dan apa dampaknya bagi peluang Garuda untuk menambah poin penting di fase ini. Timnas Irak saat ini tengah bersiap untuk 2 pertandingan hidup mati melawan 2 tim kuat di grup B, Indonesia dan Arab Saudi. Tapi sayangnya mereka harus menghadapi satu masalah serius, kebingungan memilih pemain. Ya, Graham Arnold, pelatih kepala Irak, kabarnya masih pusing kepala karena sebagian besar pemain langganan timnas sedang menurun performanya di level klub. Masalah ini dikonfirmasi langsung oleh pengamat sepak bola Irak sekaligus pelatih kawakan, Sami Bah. Menurutnya banyak pemain Irak yang mengalami performa buruk baik di liga lokal maupun kompetisi Eropa. Bahkan banyak melakukan kesalahan sepele dalam pertandingan. Menurut Sami Bah, salah satu pertandingan yang menunjukkan betapa buruknya performa pemain Irak adalah saat Al-Shorta melawan Al-Gharafah. Dalam laga itu, pemain-pemain bertahan Irak yang notabene sering dipanggil ke timnas melakukan kesalahan mendasar seperti salah passing, salah posisi, hingga gagal menjaga lawan dengan benar. Kesalahan bodoh terkait dasar sepak bola, begitu kata Bah. Gak main-main, kesalahan ini langsung berdampak pada perolehan poin klub-klub Irak. Dan tentu saja jadi alarm keras bagi timnas yang akan menghadapi laga super penting. Masih kata Bah, jika pemain tidak mampu melakukan hal-hal dasar dengan baik, bagaimana mereka bisa diandalkan di laga krusial melawan tim seperti Indonesia dan Arab Saudi? Ini bukan cuma soal teknik, tapi soal mental dan kesiapan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Irak bukan cuma teknik, tapi juga mental pemain yang goyah. Bah menyoroti bagaimana kurangnya kepercayaan diri dan ketidaksiapan mental bisa jadi bom waktu di pertandingan. Dan uniknya masalah ini gak bisa langsung diselesaikan dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Hanya ada satu cara menurut Bah, Graham Arnold harus turun tangan langsung untuk memperbaiki hal-hal kecil seperti penguatan mental, komunikasi tim, dan motivasi personal. Dengan kata lain, keberhasilan Irak di 2 laga ke depan lebih bergantung pada kualitas leadership pelatih, bukan sekadar kekuatan skuad. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan penting, apa artinya semua ini buat timnas Indonesia? Jawabannya jelas, ini jadi peluang besar. Dengan Irak sedang tidak dalam performa terbaik dan pemainnya masih sering bikin kesalahan dasar, timnas Indonesia bisa memanfaatkan celah itu untuk menyerang. Apalagi kita tahu Indonesia kini punya banyak pemain berpengalaman seperti Jay Itzes, Kevin Dix, sampai striker tajam seperti besar oleh Romeni. Tentu kita tidak boleh meremehkan Irak. Mereka tetap tim yang punya tradisi kuat di Asia. Tapi masalah internal yang belum selesai bisa menjadi keunggulan tak langsung bagi Garuda untuk mencuri poin penting. Seperti yang sudah diumumkan, laga antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan digelar lebih dulu pada 8 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah, Jeddah.
3 hari setelahnya, tanggal 11 Oktober, Indonesia akan menghadapi Irak di stadion yang sama. Laga lawan Irak bisa jadi penentu nasib. Kalau Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi dan kemudian tampil konsisten saat melawan Irak, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jadi semakin terbuka. Apalagi jika Irak benar-benar tampil di bawah performa, bukan tidak mungkin Garuda bisa mengulang kejutan seperti saat menahan imbang Jepang beberapa waktu lalu. Sami Bad menyimpulkan dengan cukup keras, saya khawatir Irak tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara kesalahan mereka sendiri. Pernyataan ini menggambarkan betapa seriusnya masalah yang sedang dihadapi Irak. Mereka tidak kalah karena lawan lebih kuat, tapi karena kesalahan internal dan kelalaian mereka sendiri dalam membangun skuad yang siap bertarung. Buat fans sepak bola Indonesia, ini bisa jadi momen penting. Tapi yang jelas, kita tetap harus waspada, jangan terlalu percaya diri. Fokus, kerja keras, dan strategi matang tetap jadi kunci. Jadi itulah update terbaru soal situasi Timnas Irak jelang laga melawan Timnas Indonesia. Kita tentu berharap Garuda bisa memanfaatkan momen ini untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia dengan doa, semangat, dan tentunya dukungan positif di media sosial. Kita sudah semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak update seputar Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia, dan sepak bola Asia yang akan kita bahas.